Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anda Cahyani dengan NIM 2205511128. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan MS Project. Di mana untuk langkah pertama itu, kita perlu membuka aplikasi MS Project, lalu selanjutnya kita bisa mengeklik blank project. Selanjutnya, pada bagian File, kita klik, kemudian menuju ke menu Options, lalu kita langsung ke menu Display, lalu pada currency USD kita ganti menjadi IDR. Lalu untuk decimal digits-nya, dari 2 kita ganti menjadi 0. Selanjutnya kita ke menu Schedule, lalu di sini kita akan mengganti New Task Created dari manually scheduled menjadi auto schedule. Selanjutnya untuk duration is entered in, kita ganti dari days ke weeks. Karena di sini saya akan menggunakan durasi dalam eh, bentuk minggu. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menuju ke project. Lalu kita bisa mengklik project information. Untuk start date-nya, di sini saya akan menggunakan awal bulan Agustus tahun 2024. Kita arahkan ke 2024 Agustus, yaitu tanggal 1. Lalu selanjutnya kita bisa mengeklik OK. Selanjutnya klik project kembali, lalu kita klik change working time, lalu kita klik create new calendar, dan ini diganti namanya menjadi proyek gitu. Lalu selanjutnya kita bisa mengeklik OK. Lalu di bagian worksheet ini, pada bagian details, eh, di mana pada hari Sabtu atau Saturday, tukang akan bekerja selama setengah hari. Jadi kita bisa mengeklik set days to this specific working time. From-nya ini dari jam 08.00 08.200 to ini 12.200. Lalu ini kita klik OK, lalu klik OK kembali. Kita bisa mengeklik project kembali, lalu klik change working time. Lalu di bagian standar project kalender ini kita ganti menjadi proyek gedung. Di sini kita akan menentukan tanggal-tanggal merah atau hari libur. Eh, ini diarahkan ke bulan Agustus 2024, di mana pada tanggal 17 ini merupakan tanggal merah, hari libur dikarenakan merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, hari libur jatuh pada tanggal 16 September 2024, di mana merupakan hari Maulid Nabi. Lalu selanjutnya kita bisa mengeklik OK. Lalu kita bisa kembali ke project, lalu klik project information. Pada bagian kalender, standar ini diganti menjadi proyek gedung. Lalu klik OK. Sekarang kita sudah bisa memasukkan nama-nama pekerjaan satu persatu pada bagian task name. Di mana yang pertama itu ada pekerjaan, ini kita arahkan kursornya ke sini, ada pekerjaan persiapan. Lalu selanjutnya itu ada pekerjaan pengukuran. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lahan. Oke. Selanjutnya ada pekerjaan tanah. Selanjutnya ada pekerjaan galian. Selanjutnya ada pekerjaan timbunan kembali. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi. Lalu ada pekerjaan struktur. Selanjutnya ada pekerjaan sloof. Lalu ada pekerjaan kolom. Lalu ada pekerjaan balok. Lalu ada pekerjaan ring bulk.
Dan selanjutnya ada pekerjaan tangga. Selanjutnya ada pekerjaan atap dan genteng. Lalu selanjutnya ada pekerjaan dinding, di mana ada pekerjaan pasangan batu bata. Lalu ada pekerjaan plesteran. Lalu ada pekerjaan acian. Selanjutnya ada pekerjaan kusen, pintu dan jendela. Lalu ada pekerjaan pintu, ada pekerjaan jendela. Selanjutnya ada pekerjaan keramik. Lalu ada pekerjaan sanitasi. Lalu ada pekerjaan MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Dan terakhir ada pekerjaan pengecatan. Lalu ini kita lebarkan kolomnya agar terlihat dengan jelas nama-nama pekerjaannya. Cukup seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengeblok masing-masing sub pekerjaan dengan cara inden. Caranya seperti berikut. Di mana pekerjaan persiapan ini terdiri atas pekerjaan pengukuran dan pembersihan lahan, kemudian bisa kita blok, lalu klik tes, dan diindenkan. Lalu untuk pekerjaan tanah ini terdiri atas pekerjaan galian, timbunan kembali, dan pondasi, lalu kita klik tes dan inden. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur itu terdiri atas pekerjaan sloof, kolom, balok, ring block, dan tangga. Selanjutnya kita klik tes dan inden. Untuk pekerjaan atap dan genteng ini tidak memiliki sub pekerjaan. Selanjutnya ada pekerjaan dinding yang terdiri atas pekerjaan pasangan batu bata, plesteran, dan acian. Lalu selanjutnya kita klik tes dan inden. Selanjutnya ada pekerjaan kusen, pintu, dan jendela yang terdiri atas pekerjaan pintu dan jendela yang kemudian kita mengeklik tes kembali dan diindenkan. Untuk pekerjaan keramik, sanitasi, MEP, dan pengecatan di sini tidak kita indenkan karena tidak memiliki sub pekerjaan. Selanjutnya, baru kita bisa memberikan duration atau durasi, di mana pekerjaan pengukuran ini durasinya itu 1 minggu, untuk pekerjaan pembersihan lahan juga 1 minggu. Lalu untuk pekerjaan galian juga kita memberikan durasi 1 minggu. Kita klik OK saja. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan timbunan kembali itu durasinya 1 minggu. Untuk pekerjaan pondasi ini kita berikan durasi 2 minggu. Selanjutnya untuk pekerjaan sloof ini durasinya 1 minggu. Untuk pekerjaan kolom ini durasinya 3 minggu. Untuk pekerjaan balok ini durasinya adalah 2 minggu. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan ring bulk dan tangga itu masing-masing 1 minggu. Untuk pekerjaan atap dan genteng ini 2 minggu. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pasangan batu bata ini dilakukan selama 3 minggu durasinya. Selanjutnya untuk pekerjaan plesteran itu 2 minggu, serta pekerjaan acian juga 2 minggu. Untuk pekerjaan pintu dan jendela itu juga masing-masing dilaksanakan selama 2 minggu. Kita klik OK saja. Lalu untuk pekerjaan keramik ini dilakukan selama 2 minggu juga. Lalu pekerjaan sanitasi ini dilakukan selama 1 minggu. Pekerjaan MEP juga dilaksanakan selama 1 minggu. Dan pekerjaan pengecatan akan dilakukan selama 2 minggu. Setelah mengisi duration atau durasi, selanjutnya kita akan mengisi predecessor, di mana di sini pada pembersihan lahan, predecesornya yaitu 2SS, yang mana artinya pekerjaan pembersihan lahan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan pengukuran. Lalu selanjutnya ada pekerjaan galian yang dengan predecessor 3, di mana pekerjaan galian ini dapat dilakukan setelah pekerjaan pembersihan lahan selesai. Selanjutnya ada pekerjaan timbunan, itu dengan predecessor 7. Untuk pekerjaan pondasi itu predecesornya 5. Untuk pekerjaan sloof itu predecesornya 6.
Lalu untuk pekerjaan kolom itu predesesornya 9. Lalu eh, untuk pekerjaan balok itu predesesornya 10. Untuk pekerjaan ring bulk itu predesesornya 13. Dan untuk pekerjaan tangga itu predesesornya 10FF,11. Di mana pekerjaan tangga ini harus bersamaan selesainya dengan pekerjaan kolom dan balok. Selanjutnya ada pekerjaan atap dan genteng predesesornya 12. Untuk pekerjaan pasangan batu bata itu predesesornya 10S plus 2 minggu. Itu artinya pekerjaan pasangan batu bata ini dapat dilaksanakan setelah pekerjaan kolom sudah berlangsung selama 2 minggu. Selanjutnya ada pekerjaan plesteran, itu predesesornya 16FF dikurangi 1 minggu. Artinya pekerjaan plesteran ini dapat dimulai ketika pekerjaan pasangan bata telah selesai atau telah dilaksanakan selama 1 minggu. Untuk pekerjaan acian itu predesesornya 17FF dikurangi 1 minggu. Untuk pekerjaan pintu itu predesesornya 16SS ditambah 2 minggu. Lalu untuk pekerjaan jendela itu predesesornya 20SS. Untuk pekerjaan keramik itu predesesornya 21SS. Selanjutnya pekerjaan sanitasi itu predesesornya 22FF. Lalu pekerjaan MEP itu predesesornya 23SS. Dan terakhir pekerjaan pengecatan itu predesesornya 24, 18, 14. Setelah mengisi predesesor, kita bisa mengecek Gantt chart. Jadi Gantt chart dari pekerjaan-pekerjaan telah diinput tadi adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada gambar. Ini adalah Gantt chart dari pekerjaan-pekerjaan. Lalu untuk melihat network diagramnya, kita bisa mengklik tes, ganti Gantt chart ke network diagram. Jadi ini merupakan network diagram dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diinput tadi pada proyek gedung tersebut. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengklik tes dan kembali pada Gantt chart. Untuk mengetahui total durasi dari proyek ini, dapat dilakukan dengan mengeklik Gantt chart format, lalu kita bisa mencentang project summary task dan didapatkan total durasi proyek selama 17 minggu. Lalu ada yang dinamakan dengan critical path, di mana critical path ini merupakan jalur kritis, di mana pekerjaan yang melalui jalur ini tidak boleh dilakukan secara terlambat. Apabila dilakukan secara terlambat, maka dapat mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Untuk mengetahui critical path atau jalur kritis, dapat kita lakukan dengan mengeklik critical test. Nah, gambar yang sudah berwarna merah ini merupakan jalur kritis atau critical path dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diinput eh, eh, pada proyek gedung. Untuk yang tidak berwarna merah, seperti pekerjaan yang ini, dapat dilakukan secara terlambat, tetapi masih dalam batas waktu tertentu. Lalu, selanjutnya kita bisa memasukkan research untuk masing-masing pekerjaan. Caranya yaitu dengan mengeklik tes, lalu ganti Gantt chart ke research sheet. Nah, di sini kita akan menginput satu persatu research untuk masing-masing pekerjaan tadi. Yang pertama itu ada mandor, lalu ada tukang batu, lalu ada pekerja, lalu ada batu belah, lalu ada semen Portland atau Portland semen, lalu ada pasir muntilan, lalu ada batu pecah, lalu ada baja tulangan ulir U32, lalu ada kayu sengon, dan juga batu merah. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengganti tipe
dari masing-masing research, di mana untuk mandor, tukang batu, dan pekerja ini tipenya sudah benar report, sedangkan untuk batu belah sampai batu merah ini kita ganti type-nya ke materials. Caranya dengan mengklik type, lalu word-nya kita ganti ke material, lalu Portland semen juga kita ganti ke material, lalu pasir muntilan juga material. Ini tinggal diklik OK. Lalu batu pecah ini juga material. Untuk baja tulangan juga material. eh, Sampai batu merah itu material. Klik OK saja. Material. Oke, selanjutnya kita akan mengisi satuan. Jadi eh, di sini di input di bagian material. Jadi batu belah ini satuannya meter kubik. Lalu Portland semen ini satuannya kilogram. Untuk pasir muntilan ini satuannya meter kubik. Untuk batu pecah juga satuannya meter kubik. Lalu baja tulangan ulir U32 ini satuannya kilogram. Dan kayu sengon ini satuannya meter kubik. Selanjutnya kita bisa mengisi max-nya, di mana mandor itu 200%. Lalu tukang batu itu eh, ini diganti menjadi 700%. Lalu pekerja itu 1.500%. Seperti berikut. Selanjutnya kita akan memberikan harga. Untuk mandor ini saya berikan harga 16.000 eh 16 per jam. Lalu untuk tukang batu ini harganya 14.000 per jam. Untuk pekerja itu 13.000 per jam. Lalu untuk batu belah ini harganya adalah 494.000. Em, Lalu untuk Portland semen itu harganya Rp1.025. Untuk pasir muntilan itu harganya 306.000. Untuk batu pecah itu harganya Rp330.000 per meter kubik. Untuk baja tulangan ulir U32 itu harganya Rp11.000 per kilogram. Untuk kayu sengon itu harganya Rp1.333.000 per meter kubik. Lalu untuk batu merah itu harganya Rp650. Jika sudah, kita bisa kembali ke tas dan kembali ke Gantt chart. Lalu kita akan menginput masing-masing research name-nya. Caranya itu kita klik pada bagian pekerjaan galian, di mana research name-nya ini ada mandor, tukang batu, dan juga pekerja. Lalu ini kita klik 2 kali, di mana mandornya kita ganti menjadi 50%, lalu pekerjanya itu 400%, dan tukang batu itu 200%. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk padan timbunan kembali itu juga ada mandor, tukang batu, dan pekerja. Klik 2 kali seperti tadi untuk memunculkan informasi yang lebih lengkap. Lalu di mandor ini kita input 50%, untuk pekerja itu 400%, dan untuk tukang batu itu 200%. Tukang batu itu tetap 100%. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pondasi. Itu ada batu belah, mandor, lalu pekerja, pasir muntilan, Portland semen, dan juga tukang batu. Ini kita klik kembali 2 kali. Lalu di sini batu belah yang diperlukan itu sebesar 6 meter kubik. Lalu untuk mandornya itu tetap 100%. Untuk pasir muntilannya itu kita memerlukan sebanyak 5 meter kubik. Untuk pekerjanya itu eh,
ini di input 600%. Lalu untuk Portland semen itu sebesar 8 kilogram kita memerlukan. Dan untuk tukang batu itu 200%. Lalu kita klik OK. Lalu untuk pekerjaan slough itu di input baja tulangan, ulirnya, lalu batu pecah, lalu kayu sengon, mandor, dan juga pekerja. Lalu kita klik 2 kali kembali. Untuk baja tulangan ulir itu, oke, kita memerlukan 300 kilogram. Untuk batu pecah itu kita memerlukan 5 meter kubik. Untuk kayu sengonnya ini juga kita memerlukan sebesar 5 meter kubik. Lalu untuk mandor ini tetap 100% dan untuk pekerja itu 600%. Lalu kita klik OK. Pada pekerjaan kolom, itu kita memerlukan baja tulangan, batu pecah, lalu mandor, maaf, pekerja dan juga tukang batu. Lalu klik 2 kali, di mana baja tulangannya memerlukan eh, ini diklik 500 kilogram. Lalu batu pecah itu 8 meter kubik. Untuk mandor itu tetap 100%. Lalu pekerja itu diubah menjadi 600% seperti tadi. Dan mohon maaf, ini kita cancel dulu. Tidak memerlukan tukang batu, tapi kita memerlukan kayu sengon untuk pekerjaan kolom. Lalu ini kita klik 2 kali, diulang. Untuk baja tulangan itu 500 kilogram. Lalu untuk batu pecahnya itu memerlukan 8 meter kubik. Mandornya tetap 100%. Pekerjanya diganti menjadi 600% seperti tadi. Dan kayu sengonnya itu 6 meter kubik. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk pekerjaan balok, itu ada baja tulangan, ada mandor, ada pekerja, ada batu pecah, dan juga kayu sengon. Oke, ini bisa kita klik 2 kali. Baja tulangan ulir ini diperlukan sebanyak 450 kilogram. Untuk batu pecahnya 6 meter kubik. 6 meter kubik. Lalu kayu sengonnya itu 5 meter kubik. Mandornya tetap 100 dan pekerjaannya 600%. Lalu kita klik OK. Untuk pekerjaan ring bulk itu memerlukan baja tulangan, lalu mandor, pekerja, batu pecah, dan juga kayu sengon. Klik 2 kali kembali, di mana baja tulangan ini memerlukan 300 kilogram, lalu batu pecahnya memerlukan 4 meter kubik, untuk kayu sengon juga 4 meter kubik, lalu mandornya 100% dan pekerjanya 600%. Untuk pedaan tangga itu tidak kita input. Lalu langsung ke pasangan batu bata itu memerlukan batu merah atau bata merah, mandor, dan juga pekerja. Lalu kita klik 2 kali, di mana batu atau bata merah yang diperlukan ini sebanyak 2.500 buah. Lalu mandornya 100% dan pekerjanya itu 600%. Selanjutnya untuk plesteran itu memerlukan mandor, pasir muntilan, dan juga pekerja. Lalu klik 2 kali seperti tadi. Untuk mandornya tetap 100%, untuk pasir muntilannya ini 70 meter kubik. Lalu
Pekerjaannya seperti tadi 600%. Klik OK. Selanjutnya ada pekerjaan acian, itu juga memerlukan mandor, pekerja, dan Portland semen. Di sini kita klik 2 kali kembali seperti tadi. Lalu mandornya tetap 100%, pekerjaannya 600%. Lalu untuk Portland semennya itu sebanyak 1.300 kg. 1.300. Lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa ini udah terinput semua research-nya. Kita bisa menambahkan kolom baru untuk harga. Jadi ini tinggal diklik Add New Column. Lalu kita bisa ganti menjadi cost seperti ini. Nah, jadi di sini harganya sudah terinput secara otomatis. Lalu selanjutnya, untuk menampilkan kurva S, caranya yaitu dengan mengeklik report, lalu pada bagian cost, kita klik cash flow. Nah, jadi ini merupakan cash flow dari kurva S atau cash flow dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diinput pada proyek gedung tadi. Lalu ini kita bisa mengklik, ini kita copy dulu, seperti ini. Kita perkecil ukurannya. Lalu jika sudah, ini kita bisa edit, terus pada bagian units ini kita ganti jadi weeks. Lalu ini date formatnya kita ganti ke 1, 2, 3, 4. Lalu ini bisa kita edit kembali. Weeks, ini date formatnya kita ganti ke 1, 2, 3, 4 from start. Untuk start dan finishnya sudah. Lalu oke. Jadi berikut adalah kurva S dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diinput berdasarkan proyek gedung. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video tutorial ini. Saya ucapkan terima kasih.